Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bakpia kukus rasa tiramisu. Ini enak banget, teksturnya super lembut. Dipadukan dengan selai coklat, ini rasanya makin mantep banget teman-teman. Cocok dijadikan untuk ide jualan karena hasilnya lumayan banyak untuk satu resepnya. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan 3 butir telur. Ini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 14 sendok makan. Lalu emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Lalu perasa vanila sebanyak 1/4 sendok teh. Dan ini lanjut kita mixer. Gunakan kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonannya mengembang, putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit dimixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Jadi nggak kaku dan juga nggak terlalu cair ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 180 gram atau setara 18 sendok makan. Dan ini jangan lupa diayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan tepung maizena sebanyak 20 gram atau setara 2 sendok makan. Tujuan penambahan tepung maizena agar teksturnya lebih lembut. Dan lanjut, ini kita mixer kembali. Gunakan kecepatan paling rendah aja. Dan untuk memixer bahan kering seperti ini jangan terlalu lama ya teman-teman, agar adonannya nggak mudah turun. Setelah tercampur rata, untuk mixernya kita matikan dulu. Lanjut kita tuang untuk bahan cairnya. Di sini udah aku siapin susu UHT full cream sebanyak 125 ml. Ini aku pakai yang kemasan kecil ya teman-teman. Dan kita tuang ke dalam adonan. Dan ini kita mixer kembali kecepatan paling rendah ya, hingga tercampur rata. Setelah rata, kemudian tuang margarin sebanyak 75 gram atau setara 5 sendok makan. Nah ini udah aku cairkan sebelumnya dan tunggu hingga dingin. Jadi 5 sendok makan itu sebelum dicairkan ya teman-teman. Dan lanjut ini kita mixer hingga tercampur rata. Nah aku rasa ini udah cukup, untuk mixernya boleh disisihkan aja. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah adonannya tercampur rata, untuk teksturnya seperti ini. Nah ini adonannya udah selesai. Lanjut kita bagi ke dalam 3 wadah sama rata. Untuk beratnya boleh dikira-kira aja ya teman-teman. Kalau aku di sini sekitar 270 gram per wadahnya. Jadi nanti kalau teman-teman cobain kemungkinan bisa lebih ataupun kurang. Yang penting bagi sama rata. Untuk satu wadah itu kita sisihkan karena tanpa diberi pasta ya. Dan untuk 2 wadah kita tambahkan pasta mocha dan pasta coklat. Untuk jumlah secukupnya aja. Kira-kira sebanyak 1 sendok teh. Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau aku tuangnya dikira-kira seperti ini. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata hasilnya kayak gini. Jadi untuk semua adonan udah selesai ya. Siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku siapin cetakan bulat seperti ini. Ini cetakan kue talem ya teman-teman. Untuk diameternya 5 cm. Oles dengan minyak goreng. Ini ngolesnya harus rata agar nanti ketika udah matang hasilnya nggak lengket. Setelah selesai, lanjut kita tuang adonannya.
Ini aku tuang menggunakan sendok aja. Kita tuang sedikit demi sedikit bergantian seperti ini. Jadi nanti motifnya bisa berselang-seling gitu ya teman-teman. Kita isinya cukup 1/4 cetakan aja. Jadi jangan setengah cetakan ya, karena nanti ketika dikukus ini akan mengembang. Nah, kira-kira seperti ini aja udah cukup teman-teman. Kalau udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku didihkan air dan kita pasang rak panci pengukusnya. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan bagi teman-teman yang menggunakan panci biasa, itu penutupnya harus dilapis agar air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 10 menit dikukus, ini hasilnya. Lanjut kita siapin selai coklat. Dan ini tadi adonannya aku terlalu banyak tuangnya, jadi terlalu mengembang. Untuk menuang adonan cukup sedikit aja ya teman-teman. Dan ini kita tuang seperti ini di titik tengahnya. Untuk selai coklatnya ini aku pakai yang merek Colata ya. Nah, kalau udah selesai, lanjut kita tuang adonannya. Ini sama, kita tuang secara bergantian, sedikit aja hingga cetakannya penuh. Untuk kreasi warna boleh disesuaikan aja teman-teman. Yang penting hasilnya nanti cantik ya. Nah, kalau udah selesai, lanjut kita kukus kembali selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang. Dan setelah 10 menit, ini hasilnya teman-teman. Alhamdulillah, bakpia kukusnya sudah matang. Dan ini langsung aja kita angkat dari panci pengukus. Lanjut kukus untuk adonan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah dari panci, nah ini langsung aja kita keluarkan dari cetakannya ya. Bantu tekan pinggirannya untuk mempermudah. Tuh, hasilnya mulus banget, nggak lengket. Yang penting olesnya harus rata ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Aku jamin ini teksturnya lembut banget. Cakep ya. Nah, ini dia bakpia kukus rasa tiramisunya udah jadi. Satu resep ini menghasilkan sekitar 35. Wah, banyak banget ya teman-teman. Cocok untuk dijadikan ide jualan. Nah, ini tadi udah aku belah, langsung aja aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur ini rasanya enak banget. Perpaduan rasa coklat, mocha, dan ada selai coklat yang lumer. Ini enak banget. Teksturnya itu lembut, nggak seret di tenggorokan. Ini mantep, cocok kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Dan aku rekomendasiin banget ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku, komen, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.